17 Agustus 1945, hari lahirnya negara Indonesia. Perjuangan para tokoh kemerdekaan kita akhirnya membuahkan hasil dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno. Akan tetapi, perjuangan belum selesai, bahkan jauh dari selesai, karena perjuangan setelahnya adalah mempertahankan kemerdekaan yang jauh lebih berat. Dan kalau ingin mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan sebuah negara, tentunya membutuhkan dana untuk melakukannya. Lalu, dari mana Indonesia mendapatkan uang saat baru saja merdeka? Simak video ini hingga akhir dan jangan lupa subscribe. Saat baru merdeka pada 17 Agustus 1945, situasi Indonesia jauh dari stabil. Apalagi untuk negara pertama di dunia yang memproklamirkan kemerdekaannya pasca Perang Dunia Kedua. Jangankan membangun ekonomi, kemerdekaan saja masih dalam bahaya karena Belanda masih ingin menguasai kembali Indonesia. Dengan kas negara yang kosong, bagaimana membeli senjata untuk melawan pasukan Belanda? Senjata rampasan Jepang memang menjadi jawaban yang paling sering diberikan dalam buku-buku sejarah sekolah. Tetapi, senjata rampasan Jepang saja tidak cukup. Penyelundupan dan pasar gelap adalah sumber utama Indonesia mendapatkan suplai yang dibutuhkan untuk melawan Belanda dan mempertahankan pemerintahan. Donasi dari orang-orang kaya Indonesia juga memainkan peran penting. Memang tidak banyak orang-orang kaya di Indonesia saat itu, apalagi yang bersedia mengorbankan hartanya untuk negara yang baru saja merdeka. Mereka bahkan belum tentu mendukung Republik karena sebelumnya telah dimanjakan oleh kolonial Belanda. Salah satu sumbangan berasal dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang mendonasikan sebagian kas Kesultanan Yogyakarta untuk Indonesia. Juga dari rakyat Aceh yang selama masa kolonial tidak terjerat peraturan-peraturan yang memberatkan, sehingga rakyat Aceh memiliki ekonomi yang sedikit lebih bagus. Donasi keuangan dari Aceh sangat membantu kas Indonesia saat itu. Selain itu, mata uang yang beredar di Indonesia masih sangat beragam. Uang Jepang masih beredar, sementara pemerintah Republik juga mendistribusikan uangnya sendiri. Ditambah lagi, daerah yang diduduki Belanda menggunakan mata uang Belanda. Dan bahkan, untuk daerah yang distribusi mata uang pemerintah Republik tidak sampai, mereka dibolehkan menciptakan mata uang sendiri, sepanjang tidak memakai mata uang Belanda. Singkatnya, perjuangan Indonesia saat baru merdeka terjadi di semua bidang. Dan jika dilihat di buku-buku sejarah sekolah, perjuangan ekonomi sepertinya dikesampingkan. Padahal, negara tidak akan mampu bertahan jika tidak memiliki uang. Para pejuang kemerdekaan tidak akan mampu melawan Belanda jika tidak memiliki senjata dan suplai logistik. Adalah sebuah mukjizat bahwa para pejuang bangsa Indonesia saat itu mampu mempertahankan kedaulatan Indonesia dengan semua halangan yang ada. Berbagai kendala politik, ekonomi, dan militer akhirnya bisa dilewati, sehingga Republik Indonesia tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Merdeka! Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.